ini kan kondisi aku kan sekarang udah ya mungkin bisa dibilang di bawah ya jatuh. Mamah itu lebih sering halusinasi itu membahas kayak, wah mamah nih masih punya perusahaan, mamah nih masih punya ini itu harta di mana-mana kayak gitu. Tapi lebih kalau sendiri di rumah itu kayak suka marah, lagi duduk diem, tahu-tahu ngobrol sendiri dengan halusinasinya, tahu-tahu marah. Itu mungkin barang-barang terdekatnya yang bukan barang pecah belah dilempar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Liza Marili Japri. Pada kali ini saya kedatangan seseorang yang membawa cerita luar biasa, lagi viralnya sayangnya bukan in a good way, tapi ada beberapa kondisi-kondisi yang miris dan kemudian juga kok bisa kayak gitu. Tapi saya senang sekali, bersyukur banget dia bisa datang karena akan berbagi dengan kita. Tiko, selamat sore. Makasih banget loh sudah datang. Ini pasti satu perubahan hidup yang ngagetin nggak sih? Iya, memang benar. Biasanya kamu hanya di dalam rumah, terus sekarang nggak nyangka gitu, emang sekarang dapat panggilan ke sana kemari ke sana. Sempet ngerasa sesek nggak sih kayak, aduh bentar ya gitu? Iya, sempat sih, memang sempat ngerasa sesek, lebih ke ya nggak ada waktu yang biasanya waktu itu kan lega, lebih ke nggak ngapa-ngapain kan. Sekarang tuh kayak lebih padat aja gitu. Iya, thank you banget, tapi bener-bener saya terima kasih banget kamu mau datang. Kenapa? Karena saya seorang psikolog ya, jadi ini akan banyak banget cerita berkaitan dengan psikologis, dunia psikologi, kemudian kesehatan mental, dan juga mungkin gangguan jiwa yang bisa kamu sharing. Jadi saya berterima kasih banget kamu datang. Saya aja sampai bingung mau mulai dari mana, karena banyak banget kayaknya pengen di kepala tuh, pengen dibahas sama Tiko gitu. Tapi kita awali dari kamu kamu manggilnya apa? Mama? Ibu? Mama ya? Boleh ya, nggak apa-apa ya? Awalnya, sekarang mama udah di mana nih kondisinya? Sekarang masih dirawat di rumah sakit, tapi kondisinya sih dapat kabar alhamdulillah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya? Boleh tahu nggak diagnosa dari dokter yang menanganinya? Diagnosanya kemarin tuh skizofrenia, tapi ada apa skizofrenia gitu? Depresi kah atau apa? Depresi ya. Kamu sendiri mulai menyadari ada yang kurang baik dari kondisi mama tuh apa? Sebenarnya dari 12 tahun terakhir ini, awal-awal dari mula gejalanya muncul itu pada saat emang mama sama papa pisah. Untuk gejala yang tahun berapa tuh? 2010-2011. Kamu waktu itu usia? Masih, pokoknya aku kelas 6 SD waktu itu. Kelas 6 SD ya? Jadi yang paling gampang, yang paling aku notice itu mama suka berbicara sendiri gitu, halusinasi. Itu sih yang paling. 24 jam? Enggak sih, random tanpa pemicu, jadi ya tahu-tahu ngobrol sendiri gitu, tanpa ada pemicu, tanpa ada sebab. Sebelumnya nggak ada? Maksudnya pada saat mereka masih bersama, sebelum berpisah, waktu kamu lebih kecil, kamu nggak pernah, kalau kamu recall gitu, mengingat-ingat, ada nggak ya, oh iya kayaknya sih waktu itu pernah? Nggak pernah sih. Jadi memang dulu tuh mama kondisinya baik-baik aja gitu. Sebenarnya sadarnya nggak langsung, jadi berangsur gitu. Jadi pas pisah tuh nggak langsung, jadi aku merhatiin kok kayak lama-lama mama tuh halusinasi ngomong sendiri gitu. Jaraknya berapa lama? Dari dari pertama terjadi papa dan mama pisah sampai kamu melihat, karena mungkin sekitar 2-3 bulanan lah ya. Cepet. Iya, termasuk cepet. Oh, termasuk cepet ya. Oke. Terus kamu waktu itu masih sekolah dong? Masih sekolah SD. Terus gimana kamu pergi sekolah, tahu kondisi mama tidak stabil? Ya aku itu kan dulu anaknya manja ya, SD itu masih dianterin juga sekolah. Biasanya sama mama? Iya, itu tetap karena kondisi mama tuh sebenarnya masih normal, interaksi sama orang dan lain tuh masih bisa ngobrol, masih bisa ngerubi segala macem. Cuman ya kadang kalau lagi sendiri, nggak ada temennya gitu, ya mulai itu halusinasi. Tapi nggak sering, nggak tiap jam, nggak tiap menit. Jadi kamu masih ingat nggak awal-awal itu apa sih yang menjadi objek halusinasinya mama? Apa yang diomongin? Apa yang kayaknya dia lagi ngomong sama siapa? Kayaknya dia punya halusinasi. Itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang kita lihat atau kita dengar tapi nggak ada gitu. Waktu itu apa yang kayaknya mama? Kalau yang dulu-dulu sih aku nggak terlalu ingat yang ngebahas apa. Cuman untuk akhir-akhir ini lebih sering ke yang di masa-masa lalu itu, kayak ini kan kondisi aku kan sekarang udah ya mungkin bisa dibilang di bawah ya jatuh. Mama itu lebih sering halusinasi itu membahas kayak, wah mama nih masih punya perusahaan, mama nih masih punya ini itu harta di mana-mana kayak gitu.
Padahal kondisinya itu nggak seperti dulu sekarang. Jadi kayak pikiran itu stuck di masa lalu gitu. Oh, jadi pada saat beliau ngomongin itu sebenarnya sudah tidak ada perusahaan tersebut. Iya, sudah nggak ada. Kamu bingung nggak sih anak 6 SD terus ini gimana ya nyampein ke mama bahwa nggak begitu Ma gitu, pernah nggak tapi kamu coba? Kalau dulu pas awal mama masih kecil kelas 6 SD sampai SMP itu nggak pernah kepikiran untuk begitu, cuman akhirnya ini ya mungkin kurang lebih 2 tahunan 3 tahun belakangnya sering ngobrolin mama tentang ini semua ini nggak ada gini kita udah begini udah jatuh ini. Mama tuh langsung emosi, nggak terima kan, marah. Jadi ya mau nggak mau setiap mama begitu aku diem aja gitu, nggak aku Jadi lawan. di awal itu enggak sebenarnya? Enggak. Oh, Lebih oke. stabil malah emosinya, nggak pernah marah-marah. Untuk 4-5 tahun belakangan ini malah Lebih sering emosional. emosionalnya tuh nggak stabil, gampang marah. Tapi kok bisa ya? Maksudnya kenapa mama nggak pernah ada keinginan untuk keluar rumah gitu? Misalnya, bentar mama mau keluar gitu, atau Keluar ada? pun ada. Oh. Sampai sekarang, sampai kemarin pun sebelum dibawa ke rumah sakit itu mama tuh sebenarnya layaknya orang biasa, belanja keluar, beli makan ke warung, itu masih interaksi sama orang keluar gitu. Oh, itu masih biasa? Masih Berarti seperti dia biasa, masak. fungsi sehari-hari masih oke? Masih normal, masak pun masih enak gitu. Bersih-bersih rumah ya, cuman ya itu sebenarnya nggak mengganggu dan interaksi itu juga masih normal, cuman ya kadang marah sendiri, emosinya tahu-tahu naik sendiri padahal nggak ada pemicunya, sama Kalau suka lagi emosi halusinasi. sampai apa? Sampai nyakitin diri sendiri, nyakitin orang sekitar? Nyakitin diri sendiri enggak, nyakitin orang sekitar juga enggak, tapi lebih kalau sendiri di rumah itu kayak suka marah, lagi duduk diem tahu-tahu ngobrol sendiri dengan halusinasinya, tahu-tahu marah. Itu mungkin barang-barang terdekatnya enggak, yang bukan barang pecah belah dilempar gitu. Berarti masih sempat ada berpikir dong mana yang pecah belah, mana yang Iya, mungkin soalnya hanya bantal. mama nggak pernah ngelempar barang pecah belah, mungkin kayak ya atau sisir lah, apalah gitu, kaleng biskuit yang bukan pecah belah gitu itu dilempar. Dan orang-orang sekitar rumah itu tidak melihat. Jadi di rumah hanya kamu berdua dengan mama ya? Iya, tapi orang lingkungan udah tahu kondisi mama, jadi mereka tuh mengerti. Oh, oke. Kamu sendiri masih sepanjang 12 tahun ini masih beraktivitas biasa? Maksudnya masih sekolah, masih... Aku putus sekolah itu di kelas 1 SMP dan ya udah aku ngejalanin hari-harinya tuh. Tadinya mamah tuh pas aku putus sekolah tuh dagang, aku yang Kenapa kamu ngejual. putus sekolah? Itu Karena maksudnya memutuskan untuk udah di rumah aja deh jaga mama atau... itu malah permintaan mama. Mama bilang aku jangan sekolah dulu, berhenti dulu, nanti lanjut lagi kalau semua udah membaik gitu. Ngomongnya begitu waktu itu. Kan kamu nurut? Ya aku nurut aja. Kenapa? Maksudnya nggak ada tuh anak kecil, nggak aku pengen sekolah, pengen ketemu. Aku tahu mama tuh daunnya kan tegas galak. Jadi kalau setiap mama ngomong ini kalau nggak diiyain takutnya marah. Jadi kayak takut aja gitu. Soalnya dulu tuh aku ya apa kata mama aja gitu. Kemudian mulai jadi SMP kelas 1 masih berarti? Sampai menjelang naik kelas 2 itu aku berhenti. Mamah dagang kue, masak gorengan-gorengan, aku yang keliling ngejualin di sekitar kompleks sama nanti punya warung gitu. Kaget, kamu gimana waktu itu secara mental? Aku sih tipe Maksudnya yang biasa tersedia ya gitu kali ya, mungkin ya? Iya, kalau dulu ya, tapi ya udah aku tuh orangnya tipenya yang ya udah ngejalanin aja, udah begini gitu kan, ya udah nurut aja, ngikutin aja gitu, ngejalanin, nggak dipikir pusing gitu. Wah, hebat banget. Pernah nggak sih ada momen-momen di mana kamu yang kayak, kenapa sih ini kejadian sama gue? Ini kan harusnya, kenapa sih Ma? Kenapa sih? Ya sempet emang kepikiran, cuman nggak yang terus dipikirin sampai pusing itu, kayak ya udahlah emang udah begini kayak begitu. Tapi itu hebat banget loh. Maksudnya kamu, pertanyaan kemungkinannya hanya ada 2 biasanya ya. Apakah memang itu karakter kamu yang mudah untuk legowo gitu ceritanya, mudah, oh ya udah mari kita jalani segala macam, atau itu salah satu bentuk mekanisme defensif, menyangkal aja deh daripada aku ngelawan daripada mempertanyakan, gue makin stres, jadi udahlah. Padahal sebenarnya deep down inside mungkin masih yang gitu. Enggak sih, aku nggak terlalu memikirkan masa lalu, lagian ya cuman kadang ada hari-hari dimana, bukan hari-hari sih, kadang ada kepikiran ngerenung kayak pengen kembali ke masa lalu dimana pas masih ada papa, semua itu kan masih ada tuh kan. Dulu tuh kan hidup serba ada, serba dipenuhi gitu kan, tiba-tiba begini tuh kayak pernah kepikiran gitu juga, cuman ya udah gitu, percuma aja dipikirin, toh nggak bisa kembali gitu kan, ya udah jalanin aja. Nah jadi kamu lagi ngebahas itu, saya jadi tertarik ya. Masa kecil yang kamu inget kayak apa, Tiko? Ya yang paling aku ingat ya cuman dulu itu aku lebih sering sama pembantu di rumah.
Nah, kelas 6 SD berarti kan udah 12 tahun ya kamu waktu itu ya. Itu kan berarti udah mulai banyak tuh memori-memori kejadian yang terjadi. Kamu lebih Iya. banyak sama pembantu. Iya, dulu pas masih kecil, pas masih ada papa, sebelum mama papa pisah itu, mama papa kan orang rekanan departemen keuangan, jadi lebih sering sibuk pulang pergi kantor. Ya, pokoknya pas masih ada papa tuh hidup serba enak lah, ibaratnya semuanya kecukupan gitu. Mau beli ini itu, minta ini itu dikasih. Tapi kamu hanya kebanyakan sehari-hari sama Iya, pembantu. karena mama papa berangkat pagi pulang malam gitu. Tapi aku tetap berangkatnya itu dulu tuh TK, SD itu diantar sama papa sebelum berangkat kantor. Ya udah terus sampai akhirnya pisah. Sempet sebelum mama papa pisah tuh kan ribut-ribut cekcok dulu ya, waktu itu masih kecil kan, nggak ngerti apa-apa, jadi ya udah. Kamu nggak sempet nanya sama mama? Nggak dijawab, sekalipun nanya juga Sama papa? sama enggak. Mama papa tuh sama-sama tegas gitu, sama-sama galak. Aku tuh taunya wah mama papa tuh galak gitu kan, marah-marah kalau ada yang nggak sesuai sama keinginan mereka tuh mama pasti marah gitu, papa pasti marah. Jadi akan lebih aman kalau Ya gue udah, memutuskan diem diem aja gitu ya. Gitu. Sampai sekarang Terus nggak gimana kan kalau di pemberitaannya itu tidak ada listrik, tidak ada air, betul ya? ada. Betul. Gimana kalian bertahan dengan itu, nggak ada listrik, nggak ada air? Jadi kalau Masak kan untuk pakai air. iya, kalau untuk air bersih dari tetangga lingkungan tuh ngebantu sih, dari mereka tuh ada air. Jadi kalau ngambil tinggal pakai ember gitu. Tapi kalau untuk listrik penerangan hanya pakai lilin.